Tak semua yang ramai itu hidup, dan tak semua yang sunyi itu mati. Di balik senyum pelayan, di balik wangi masakan, kadang tersembunyi jeritan yang tak terdengar oleh telinga manusia. Di jantung kota Bandung, berdiri sebuah rumah makan yang tidak memiliki nama, tidak pula memiliki tanda. Namun anehnya, tak pernah sepi dari pengunjung. Terlalu ramai untuk sebuah tempat yang seharusnya telah dilupakan oleh zaman. Ini bukan sekedar kisah tentang pekerjaan pertama. Ini adalah perjalanan menyusuri lorong-lorong gelap antara manusia dan makhluk tak kasat mata. Saya Dila Fitria akan membacakan kisah nyata ini untuk kalian semua dalam season Menjelma episode 3 hanya di Deadmiss 73. Namaku Denny Prasetya. Tahun 2017 jadi masa tergelap dalam hidupku. Selepas lulus dari SMA negeri di Bandung, aku terjun langsung ke kerasnya dunia. Ayahku terbaring lumpuh karena stroke. Ibuku hanya menjahit dari rumah. Tak ada kemewahan, hanya harapan tipis yang digantungkan di pundakku. Anak sulung yang terlalu cepat menjadi dewasa. Aku menenteng map lamaran setiap hari, menyusuri trotoar kota, mengetuk toko demi toko, tapi wajahku yang lelah, kemeja yang kusut, dan sepatu yang sobek lebih sering menjadi alasan penolakan. Suatu sore yang mendung dan menyisakan gerimis, aku tak sengaja bertemu Yusuf, teman lama dari sekolah. Yusuf berkata, "Aku baru mau mulai kerja di rumah makan. Mereka butuh tenaga tambahan. Datang saja besok jam 7 pagi." Aku tak banyak bertanya. Saat itu, tawaran sekecil apapun terasa seperti cahaya di tengah lorong gelap. Keesokan harinya, aku datang ke alamat yang diberikan Yusuf. Kawasan itu seperti dilupakan waktu, bangunan tua, diapit ruko dan kantor modern. Rumah makan itu tak punya papan nama, hanya pagar besi hitam dan gerbang yang tampak terlalu kokoh untuk tempat makan biasa. Seorang satpam berdiri tegak di depan rumah makan tersebut dan menatap ke arahku sambil berkata, "Langsung masuk saja ke dalam, kamu sudah ditunggu." Aku melewati lorong sempit menuju aula utama. Bau tajam menusuk hidungku seketika, seperti wangi dupa yang baru saja dibakar. Yusuf sempat menemaniku sebentar, tapi saat itu ponselnya tiba-tiba berdering. Lalu, raut wajah Yusuf terlihat panik. Yusuf memberitahuku bahwa dia diminta ibunya untuk segera pulang karena sakit jantung ayahnya kambuh. Yusuf harus mendadak pulang, dan aku ditinggalkan sendirian di ruang tunggu yang dingin dan sunyi.
Jam dinding berdetak lambat. Hawa di ruangan itu seolah membuat waktu berjalan lebih pelan. Seorang pria parubaya dengan wajah datar memanggilku ke ruang belakang. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Pak Darman. Ia tidak membaca lamaran yang kubawa, tidak bertanya apapun, hanya menatapku lama, lalu berkata, "Besok kamu sudah boleh bekerja di jam 7 pagi dan jangan terlambat." Aku sempat ragu, tapi kebutuhan lebih keras dari rasa aneh yang mulai tumbuh. Saat aku keluar dari ruangannya, kulihat ruang tunggu kini penuh oleh pelamar lain. Mereka datang sama sepertiku, dengan harapan mendapat kesempatan bekerja di rumah makan tersebut. Keesokan harinya, aku datang tepat waktu dan mulai bekerja, mempelajari semua yang harus kukerjakan dengan teliti. Rumah makan itu tampak biasa, dengan ruangan makan yang luas. Dapur berada di belakang, lorong ke kamar kecil dan gudang. Tapi tiap sudutnya terasa terlalu hening. Masakan yang disajikan di rumah makan tersebut terbilang sederhana dan tidak terlalu banyak menu yang dijual. Pelanggan datang silih berganti, menikmati makanan yang disajikan di rumah makan tersebut. Mereka menikmati dengan wajah bahagia, seolah makanan tersebut memuaskan rasa yang diinginkan pelanggan. Selama beberapa hari aku bekerja di sana, hampir setiap pagi, karyawan menaruh dupa di sudut ruangan. Tidak mencolok, hanya diletakkan diam-diam. Tapi aromanya semakin hari semakin kuat. Aku berpikir positif, mungkin untuk pewangi ruangan, agar pelanggan lebih merasa nyaman. Keesokan harinya, aku menemukan sebuah kejadian ganjil. Aku menemukan sebuah sesajen tepat di bawah meja juru masak. Dan ada aturan tertulis, saat malam Jumat Kliwon, semua karyawan harus berada di dalam mes, tidak boleh keluar sama sekali dengan alasan apapun. Di malam berikutnya, ketika aku sedang membereskan dapur, aku mencium bau bangkai yang menyengat, tepatnya dari arah tempat pencucian piring. Aku melihatnya, sosok tinggi besar, bertanduk, matanya merah menyala. Sosok tersebut menjilati piring kotor yang berada di dapur dengan air liur yang menetes deras ke lantai. Dengan panik, aku menceritakan kejadian yang menimpaku pada pegawai yang lain. Mbak Rina, salah satu pelayan senior, mengaku sering melihat sosok menakutkan itu berdiri tepat di belakang pelanggan. Kadang, tangannya yang besar dan berbulu menutup mata pelanggan dari arah belakang. Setelah mendengar cerita dari Mbak Rina,
Rasanya aku ingin lari, tapi tubuhku rasanya membeku. Dengan terpaksa, aku tetap menjalani hari-hariku seperti biasa. Meski berbagai kejadian di luar nalar terus terjadi. Sehari sebelum aku memutuskan kabur, penampakan makhluk itu semakin menjadi-jadi. Sosok tersebut muncul sambil menyeringai di balik bahu pelanggan, lalu berdiri di belakang juru masak yang sedang menggoreng makanan, seperti sedang mengawasi. Bahkan saat malam hari, ketika aku pergi ke halaman belakang, aku melihat bayangannya. Berdiri di atas genteng rumah makan, dengan matanya yang merah menyala dalam kegelapan malam. Yang lebih mengerikan, aku pernah melihat makhluk tersebut mengikuti salah satu pelanggan, seolah makhluk tersebut ikut pulang. Makhluk itu berjalan pelan di belakang pria parubaya yang baru saja selesai makan. Tak ada yang menyadari, tapi aku melihat dengan jelas makhluk itu seolah menempel di punggungnya. Hari yang kutakutkan akhirnya datang. Malam Jumat Kliwon pertama di sana. Aku lembur sendirian. Tepat di jam 11 malam, terdengar langkah berat dan suara rantai yang diseret. Dari sela pintu dapur, aku mengintip. Makhluk itu berdiri di tengah lingkaran. Pak Darman dan 3 orang lain terlihat bersujud di lantai. Makhluk itu menggeram. Suaranya seperti ribuan jeritan kecil. Pak Darman terlihat membaca sesuatu. Tangannya gemetar. Di wajahnya tak ada keberanian, hanya ketakutan. Aku segera mundur dengan hati-hati agar keberadaanku tidak diketahui. Malam itu, aku mulai menyadari bahwa aku tak bisa lebih lama tinggal di tempat ini. Besoknya, Mbak Rina mendekatiku dan ia berkata, "Denny, rumah makan ini bukan usaha biasa dan semua yang bekerja di sini tidak bisa pergi begitu saja. Ada harga yang harus dibayar." Lalu aku bertanya, kenapa Mbak Rina tidak mencoba melarikan diri? Dan Mbak Rina menjawab, alasannya karena keluarga, Den. Aku pernah mencoba untuk berhenti, tapi anakku sakit keras seminggu setelahnya. Tak ada dokter yang bisa menyembuhkannya. Sampai aku kembali ke sini, dan keesokan harinya, anakku sembuh seperti sedia kala. Malam itu, aku memutuskan untuk melarikan diri. Tak peduli pada gaji atau kontrak, tapi ternyata bukan perkara yang mudah. Aku berlari sekuat tenaga, tapi makhluk itu mengikutiku, seolah melarangku untuk pergi. Nafasku memburu, hatiku nyaris putus asa. Sampai tiba-tiba terdengar suara dari arah belakang memanggil namaku. Dia menarikku dari belakang, dan ternyata itu adalah Yoga, salah satu pegawai
yang selama ini menjaga jarak denganku. Jalan keluar ada di belakang dapur lama, tapi setelah ini kamu tak akan bisa kembali dan aku tak bisa ikut. Kenapa kamu tidak bisa ikut? Karena aku terlalu takut. Aku pernah mencoba keluar, tapi ibuku mendadak lumpuh. Aku tak sanggup kehilangannya. Yoga, siapa sebenarnya Pak Darman? Yoga menatapku lekat-lekat, lalu menjawab lirih. Dia bukan pemilik, dulu dia pelayan. Tapi setelah pingsan di dapur, dia berubah. Sekarang, dia hanya perantara, makhluk itu yang berkuasa. Aku tak berkata apa-apa lagi. Dengan langkah limbung, aku menyusuri jalur yang ditunjukkan oleh Yoga. Aku sampai di gerbang. Ketika aku menoleh ke arah belakang, di sana makhluk itu berdiri, tinggi, berbulu, bertanduk, matanya merah, menatapku dengan kebencian, seolah mengancam akan membalas kepergianku. Aku terus berlari, nafasku tercekat, jalanan seperti berputar-putar. Bahkan saat sampai rumah, semuanya terasa asing, sunyi, seperti bukan lagi tempat yang pernah kupanggil rumah. 7 hari setelah aku berhasil keluar dari rumah makan itu, ayahku menghembuskan nafas terakhirnya. Penyakit yang dideritanya memang sudah lama, tapi kepergiannya begitu tiba-tiba. Saat aku berdiri di samping jenazah ayahku, rasanya seperti kehilangan separuh jiwaku. Aku masih ingat tangan dinginnya yang dulu menggenggam erat. Kini tak ada lagi yang bisa kugenggam selain kehampaan. Tak lama kemudian, ibuku jatuh sakit. Tubuhnya lemah, matanya kosong, seperti kehilangan harapan. Dan rumah kami mulai berubah, bukan bentuknya, tapi hawanya. Sesuatu yang tak terlihat tapi terasa, seperti mengintai dari dalam. Suatu malam, aku mencium bau amis. Bau yang dulu biasa muncul dari dapur rumah makan itu. Menyusup diam-diam lewat sela-sela jendela. Bayangan hitam kadang melintas di pojok ruangan. Ada suara napas berat dari arah dapur, langkah kaki yang tak pernah sampai, dan bisikan yang samar dari balik tembok kamar mandi. Pernah suatu malam, saat hendak mencuci muka, aku melihat pantulan makhluk itu di cermin kamar mandi. Tinggi, bertanduk, menyeringai ke arahku dari belakang, padahal aku sendirian. Tubuhku lemas, tapi malam itu bukanlah akhir. Di malam lainnya, makhluk itu menindih tubuhku saat tidur. Aku tak bisa bergerak, tak bisa berteriak, nafasku tertahan. Seolah dadaku dipukul batu panas. Dan dari dekat, aku bisa mencium napasnya. Seperti bau daging yang membusuk. Sejak saat itu, makhluk itu tidak pernah benar-benar pergi. Bahkan sekarang, saat aku menceritakan kisah ini kepadamu, kadang aku merasa ia masih berdiri di sudut ruangan, mengawasi,
mendengar dan menunggu. Semua ini terjadi karena satu orang memilih jalan pintas, lalu menyerahkan hidup kami pada makhluk yang tak pernah kenyang akan penderitaan. Aku pernah mendengar desas-desus bahwa pemilik asli rumah makan itu tak pernah muncul lagi. Orang-orang bilang bahwa pemilik rumah makan tersebut sempat menyesali perbuatannya. Dulu, saat usahanya hampir bangkrut, ia mencari jalan pintas dengan melakukan pesugihan. Ia tak bisa membatalkan perjanjian tersebut, dan Pak Darman dijadikan perantara untuk penjaga ritual tetap berjalan. Dan aku hanya salah satu dari sekian banyak yang masih terikat sampai saat ini. Dalam hidup, rezeki memang harus dicari, tapi jangan sampai mencarinya dengan cara yang mematikan nurani. Ada harga yang tak sebanding dengan apapun. Jika demi bertahan hidup, kamu harus mengorbankan akal sehat, maka mungkin yang kamu selamatkan hanyalah raga, bukan jiwamu. Hiduplah dengan jujur, sederhana, dan penuh rasa syukur. Sebab ketenangan hati itulah kekayaan yang tak bisa dibeli, dan satu-satunya cahaya saat yang lain memilih berjalan dalam kegelapan malam. Terima kasih telah menyimak episode ini di Deadmiss 73 season menjelma. Nantikan kisah lain yang tak kalah gelap dan mengguncang sisi terdalam nuranimu di episode berikutnya. Dan ingat, kadang yang menjelma bukan hanya dari mereka yang tak kasat mata, tapi dari keinginan manusia yang tak pernah tahu kapan harus berhenti. Sebelum kamu meninggalkan episode ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar jika kamu pernah merasakan keganjilan serupa. Karena bisa saja kisah berikutnya bukan lagi tentang orang lain, tapi tentang kamu. Sampai jumpa di cerita berikutnya.